Selamat pagi, Mbak. Halo, Mas Diki ya panggilannya ya. Ini kalau disingkat namanya Ya. bisa Didi nih. Mas Diki Prayudi. Oke. Oke, ya salam kenal. Saya Lily dari tim PruWorks Prudential Indonesia. Aku hari ini mewakili rekan aku Dr. Giska ya. Jadi ini teman-teman udah banyak banget nih yang join nih ngomong-ngomong nih Mas Diki. Iya, sama di Optimlaway account-nya juga udah banyak yang nanyain. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Soalnya banyak banget. Boleh, boleh. Aku yakin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang hadir hari ini. Dan selamat pagi lagi. Saya sapa kembali semua sahabat Prudential. Selamat datang di live Instagram Prudential Indonesia. Saya Lily. Saya akan jadi moderator di acara talk show hari ini dengan tema menjaga kesehatan mata di saat pandemi. Nah, kenapa ini menarik? Karena kita semua, hampir semua orang tuh makin terekspos dengan layar laptop ya. Kalau dulu tuh yang namanya meeting masih sering temu muka, sekarang mau nggak mau semuanya serba online, serba via layar. Kalau saya tutup laptop, kita buka lagi handphone kita, tablet kita, jadi makin ke expose nih. Nah, hari ini sudah hadir narasumber kita, Mas Diki dari Optik Melawai yang akan berbagi tips-tips untuk menjaga kesehatan mata kita ya. Dan perlu diketahui juga oleh sahabat-sahabat Prudential, saat ini Prudential Indonesia juga bekerja sama dengan Optik Melawai. Jadi kalau perusahaannya teman-teman beli asuransi kesehatan, ya kalau belinya dari Prudential Indonesia dan ambil manfaat kacamata, kalian juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan cashless di Optik Melawai. Syarat ketentuan berlaku tentunya. Jadi buat teman-teman yang kantornya belum kacamata masih reimburse ya, atau ya bisa didatengin lagi lah HRD-nya dikasih tahu. Coba minta proposal dari Prudential ya. Oke, Mas Diki, saya lanjut langsung nih. Nah, menurut Mas Diki sendiri, bagaimana sih dampak penggunaan alat elektronik atau gadget secara berlebihan kepada mata kita? Oke, jadi dari saat pandemi ya, terutama di mana penggunaan gadget semakin marak ya. Bukan hanya laptop, kita juga mengakses internet atau pekerjaan kita dengan tablet atau smartphone, bahkan sampai anak-anak kita pun sudah udah sering sekali perharinya itu menggunakan digital devices. Jadi untuk penggunaannya sendiri sebenarnya yang harus di-manage. Karena kalau tidak ada pengaturan dalam penggunaan gadget ini, keluhan-keluhan yang sering muncul tuh seperti mata tegang, ya, matanya cepat berair, terasa kering, hingga sampai penglihatan jadi buram sesaat saat kita beralih dari gadget terus ngeliat jauh, kadang-kadang suka buram dulu tuh sedikit. Nah, seperti itu. Iya, itu benar banget ya. Kadang-kadang kayak agak-agak kabur-kabur gitu ya. Ya, Ternyata itu efek ya. Oke. Ya, betul, efek. Nah, kadang-kadang berarti kita sendiri suka mengalami kekelelahan mata tuh tanpa kita sadari berarti ya, Mas Diki ya. Betul. Jadi orang anggapnya itu lumrah gitu ya. Padahal itu sebenarnya mata kita udah teriak dalam tanda kutip gitu. Kita harusnya sudah take action harusnya dari situ. Oke. Nah, ini menarik nih ngomong karena kitanya sering kelewatan, nggak sadar gitu ya. Saya penasaran bagaimana sih ciri-ciri atau ciri-ciri mata lelah. Terus cara ngatasinnya gimana tuh? Oke, jadi ciri-ciri mata lelah yang paling gampang adalah ya terasa penat di bagian depan, bagian tengah ya, bagian pangkal hidung. Kadang-kadang juga ada yang merasa sampai sakit kepala, matanya berair karena kurang kedipan, justru berair, dan juga sampai dia merasa pusing, itu yang terberat itu ada. Sebenarnya cara yang paling simple adalah tergantung penyebab mata lelah itu apa. Jadi kalau saya boleh share ya, ada 2 penyebab utama dari mata lelah ya saat menggunakan gadget terutama ya. Yang pertama adalah dari terlalu banyak intensitas sinar yang masuk ke mata kita. Yang kedua adalah dari akomodasi yang terus-menerus secara berlebihan saat kita menatap layar laptop atau layar tablet atau smartphone kita. Nah, kalau memang mata lelah tersebut timbul dari terlalu banyaknya sinar, kita bisa menggunakan lensa khusus. Contohnya adalah lensa yang bisa memblok atau menahan sinar-sinar yang berbahaya buat mata. Nah, tetapi kalau penyebabnya karena akomodasi yang berlebihan, bisa dengan cara break dulu sesaat, lalu kita bisa lanjut lagi kerja atau belajar. Atau juga bisa menggunakan lensa khusus yang untuk meringankan ketegangan untuk mata kita. Oke, jadi solusinya bisa misalnya pakai lensa khusus ya. Sering disebutnya blue lens itu bukan sih, Mas Diki? Iya, Atau nah lensanya ini beda. macam-macam ya.
Jadi Oh, macam-macam. iya, ada blue light filter, ada blue light shield, ada Blu-ray lens gitu ya. Jadi kalau boleh cirinya tuh yang banyak ada blue-bluenya atau blue cut gitu ya. Oke, oke. Nah, tadi kalau akomodasi maksudnya itu ini ya, matanya terlalu tegang ya, otot matanya. Betul, Jadi betul. kita Jadi kan harus, jadi saat melihat dekat, saat membaca ya, dengan ya. jarak laptop kurang lebih 60 cm kan. Nah, mata kita tuh Mm-mm. berakomodasi atau ototnya tuh kontraksi bekerja ototnya. Nah, di menit-menit awal memang tidak terasa, tetapi kalau lama-kelamaan itu akan membuat kerja si otot tadi menjadi jenuh. Ya, lama-lama menjadi Hmm. lelah dong. Sama aja kalau kita ngangkat barbel ya, mungkin sekali dua kali angkat sih enteng, tapi kalau udah angkatan ke 10, ke 20 itu udah lemes kita. Padahal barbelnya sebenarnya enteng gitu ya. Nah, ini ada Iya. lensa khusus. Nama lensanya adalah lensa antifatik ya. Jadi lensa ini Hmm. digunakan untuk mereka yang mengeluh kelelahan saat beraktivitas di depan gadget. Oke. Nah, bicara tentang si lensa antifatik ini, tadi kan kalau itu cocoknya untuk yang kelelahan matanya karena akomodasi berlebihan tadi ya. Betul, betul. Iya. Tadi ciri-cirinya kalau yang akomodasi berlebihan, salah satunya sampai bisa pusing gitu ya. Betul, sampai pusing karena matanya memaksakan agar melihat tetap jelas. Atau juga ciri lain, Hmm. kadang-kadang kita suka salah baca atau suka gagal Ya. fokus. Kadang-kadang untuk membaca satu kalimat tuh perlu diulang-ulang, berulang-ulang kali. Nah, itu salah satu tanda bahwa akomodasinya sudah mulai lelah, sudah mulai berkurang gitu. Oh, oke. Jadi itu antara kelelahan matanya atau mungkin kitanya belum ketemu nasi ya, Mas Diki ya. Jadi lelah gitu ya, nggak konsen. Bisa juga, bisa Oh, juga. Ada juga yang efeknya sampai nimbulin ngantuk loh. Jadi kalau ada orang ya yang baca lama sedikit ngantuk, nah itu boleh dicek matanya. Bisa jadi dia mengulangi namanya accommodation insufficiency. Jadi kekurangan akomodasi itu. oh, menarik sekali ya. Saya nggak kepikiran sama sekali kalau ngantuk tuh ternyata salah satu ciri mata lelah loh. Selama ini paling kita mikirnya kitanya kurang tidur ya, atau Hmm. mau bikin kopi lagi lah gitu. Oke, nah sekarang aku mau nanya nih, kapan waktu yang paling tepat untuk kita periksa mata ke dokter mata? Oke, kalau nggak ada gangguan, tidak ada keluhan ya, kita bagi berdasarkan umur aja. Kalau di umur anak-anak ya, sebaiknya 6 bulan sekali. Ya, apalagi di Hmm, kisaran anak-anak SD. Tapi kalau di usia ya, dewasa cukup setahun sekali kalau tidak ada keluhan. Tapi kalau ada keluhan dengan gangguan penglihatan, entah burem, berbayang, atau penglihatan ya. ganda, atau terasa sakit, sesegera mungkin kunjungi dokter mata atau optician terdekat dengan Anda. Oke, jadi disarankan paling nggak setahun sekali ngecek ya, karena Yes, ukuran lensa betul. kita mungkin berubah ya. Tapi Ya. jangan ditunggu lama-lama ya, sahabat Prudential. Kalau emang udah ada gejala-gejala yang bikin penglihatan kita nggak enak, ya segera datang aja ke dokter mata. Untuk anak Ya, tadi 6 bulan ya, 6 bulan Mas Diki sekali ya. bisa. Ya. Oke, ini menarik ya, anak sampai usia berapa tuh yang mesti 6 bulan sekali ke dokter mata? Kadang-kadang susahnya gini ya, anak-anak itu dia tidak mengeluh sampai Ya. kita sendiri yang tahu. Biasanya gurunya yang bilang, kenapa anak ini kok duduknya harus di depan, harus maju, nggak pernah ngeliat papan tulis, Hmm. karena ngeliat catatan temennya gitu. Berarti dia ada masalah dengan penglihatan. Nah, itulah susahnya pada anak-anak. Makanya, walaupun tidak ada keluhan, sebaiknya kontrol saja penglihatannya 6 bulan sekali untuk deteksi dini. Ya, karena kalau Hmm. tidak terdeteksi sejak dini itu nanti dewasa susah dibenerin untuk keadaan matanya gitu. Nah, untuk Iya. yang ringan nggak harus ke dokter mata sebenarnya. Kalau teman-teman atau sahabat potensial punya saudara, anak atau adik, bisa datang ke optik Melawai. Kalau kita juga bisa melakukan pemeriksaan mata secara gratis ya. Oke, bisa langsung ke optik Melawai gratis pula ya, nggak mesti beli kacamata dulu ya, Mas Iya, Diki. boleh cek dulu, betul betul. Oke, menarik nih buat sahabat Prudential, kalau misalnya mau tes mata, nggak sempat ke dokter mata, antriannya panjang pula di rumah sakit, datang aja ke optik Melawai terdekat. Oke, nah ini aku mau ngingetin buat sahabat-sahabat Prudential yang nonton IG Live ini, kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom pertanyaan ya, takutnya kalau di chat nanti kelelep. Oke, nah tadi kita udah tahu berarti kalau ke dokter mata itu orang dewasa ya setahun sekali atau pas ada Ya, keluhan pasti harus datang ke dokter mata. betul. Nah, kalau untuk tips-tips nih dari Mas Diki untuk menjaga supaya mata tetap sehat selama WFH apa aja? Oke, yang pertama batasi penggunaannya. Jadi begini, kita bisa pakai aturan 20-20-20. Ya, jadi setiap Mhm. 20 menit sekali kita menatap layar, selengkan waktu 20 detik aja untuk melihat jarak jauh. Sejauh apa? Sejauh 20 feet atau 6 meter kurang lebih.
Nah, waktu ngelihat jauh itu sambil kedip-kedip 20 detik aja, nanti balik lagi bekerja, silakan, nggak masalah. Atau kalau susah ngingetinnya, kalau udah mata mulai terasa capek, seperti yang saya sebutkan tadi ya, terasa berair, terasa pegel gitu. Nah, Ya. udah artinya tuh mata udah capek tuh, udah lihat jauh aja dulu, kedip-kedip. Karena dengan berkedip, mata kita dibasahi dengan air mata tuh, jadi nggak kering matanya. Lalu mulai lagi bekerja, itu silakan. Nah, selain dari itu juga jangan lupa konsumsi makan makanan yang bergizi ya, sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni, karena buah-buahan yang warna orange, berwarna merah atau sayuran hijau itu kaya akan zat-zat yang diperlukan oleh mata kita seperti lutein dan zeaxanthin dan vitamin A tentunya yang bisa menetralisir radikal bebas yang masuk ke mata kita. Oke, jadi tadi ya, ini tipsnya menarik sekali nih teman-teman ya. 20 menit, relax dulu matanya, ngelihat jarak jauh 6 meter ya. Sambil kedip-kedip ya supaya ini yang nggak dehidrasi matanya. Betul, betul. Iya, kemudian makan, oke, ternyata buah-buahan juga punya efek bagus ke mata kita, nggak cuma wortel ya. Kalau buat teman-teman yang nggak suka wortel nih, kabar gembira. Emang kelinci. Iya, emang kelinci makan wortel dulu. Iya. Jadi bisa orange, bisa labu. Pokoknya gampangnya buah-buahan yang berwarna orange, kuning, merah. Nah, itu tuh yang sangat baik untuk mata kita ya, cirinya. Oke, ya warnanya mirip-mirip wortel lah ya, nggak jauh-jauh. Iya, oke. Tapi rasanya bisa lebih enak. Nah, tadi bicara tentang mata dihidrasi dengan berkedip ya. Kadang-kadang tuh kan kita suka dikasih obat tetes mata, itu aman nggak sih sebenarnya? Kalau obat tetes matanya atas rekomendasi dokter, tentunya aman ya, karena dokter sudah melakukan serangkaian pemeriksaan, menganamnesa sehingga dikeluarkan resep untuk obat tersebut. Tapi kalau kan ada juga tuh obat tetes mata yang dijual bebas. Nah, sebaiknya untuk yang obat mata untuk mengatasi iritasi ringan gitu ya, itu perlu dipertimbangkan penggunaannya. Jadi jangan terlalu sering atau bahkan jangan menjadi kebiasaan. Kalau memang sesekali saja sih tidak apa-apa. Kecuali obat tetes mata yang sifatnya obat tetes softland. Nah, itu kan memang tidak ada efek untuk pengobatan, hanya untuk sebagai lubrikasi kalau kita pakai softland ya. Jadi kalau misalnya yang dijual bebas itu, yang bisa kita beli dari mana-mana, sebenarnya nggak bagus juga ya, sering-sering dipakai ya. Betul, efek jangka panjangnya, karena itu mengandung kandungan yang bisa memperkecil pembuluh darah. Jadi satu ketika, ya, jadi kenapa matanya jadi cepat putih pakai tetes itu? Bukannya manjur sih sebenarnya ya, tapi dia pembuluh darahnya kecil sehingga matanya jadi bening. Kenapa mata kita tampak merah? Karena pembuluh darahnya lagi besar. Nah, ditetesin jadi kecil. Nah, tapi yang paling penting adalah menghilangkan penyebabnya. Kalau mata ya, mata merah itu adalah salah satu tanda. Dia ngasih tahu nih ada something wrong with the eyes gitu. Jadi bisa merah, bisa berair. Nah, kalau penyebabnya karena cuma kelilipan, ya nggak perlu tetes apa-apa, keluarin aja debunya. Itu udah nanti akan bening sendiri gitu. Jadi kalau karena angin, iritasi, nggak tahu nggak ada apa-apa tiba-tiba merah karena angin, nah itu boleh pakai obat tetes yang tadi. Tapi jangan menjadi kebiasaan ya, karena sebenarnya mata kita atau tubuh kita punya sistem sendiri untuk mempertahankan organ-organ masing-masing gitu ya. Oh, ini menarik sekali ya, karena kita pikir obat mata itu sehari sekali masih oke lah, ternyata hati-hati juga ya. Hati-hati, ingat aja itu kan zat kimia ya, zat kimia masuk ke mata kita. Ingat loh, mata kita tuh organ ya, di mana-mana organ itu adanya di dalam kan. Nah, ini adanya di luar, terekspos sama dunia luar, jadi dijaga baik-baik ya. Oke, nah kalau untuk kacamata radiasi itu bisa bantu nggak sih, walaupun misalnya mata kita normal atau buat mata yang minus gitu? Oke, ini lagi marak nih kacamata radiasi. Tapi di kesempatan ini saya terima kasih sama Prudential juga ya, karena saya mau meluruskan ya, radiasi itu kadang-kadang kita menganggapnya atau orang awam menganggapnya sesuatu yang yang bahaya banget ya, karena kita udah terbiasa sama radiasi nuklir misalnya. Nah, radiasi itu sebenarnya secara arti dalam bahasa Indonesia artinya perpindahan energi dari sumbernya ke objek tertentu tanpa perantara. Atau perantaranya berupa udara. Contoh ya, kalau kita mau jemur pakaian, nah itu kan kering pakaiannya. Nah itu kena radiasi panas dari matahari. Nah, radiasi yang berbahaya untuk mata kita adalah radiasi sinar UV dan sinar biru. Nah, sinar UV itu sumber utamanya adalah matahari. Jadi kalau di luar ruangan itu akan banyak sekali sinar UV kalau di siang hari.
Nah, kalau sinar biru, sumber utamanya juga matahari juga, tetapi bukan hanya matahari. Di dalam ruangan kita juga terus terekspos sinar biru. Dari lampu, dari LED, dari lampu ruangan, dari TV, dari smartphone kita, dari gadgets kita, dari laptop kita. Nah, itu sinar biru yang masuk ke mata kita. Nah, cara mengatasinya adalah dengan menangkal sinar tersebut supaya nggak masuk ke mata. Tetapi tidak semua sinar biru bahaya nih, ngomong-ngomong Mbak Lili. Jadi ada juga sinar biru yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jadinya pilihlah lensa yang memiliki feature kontrol sinar biru yang benar, bukan blok sinar biru. Karena kalau blok sinar biru, semua sinar biru yang baik yang bad blue sama good blue ikut nggak masuk juga. Jadi kalau yang punya sistem kontrol sinar biru, justru yang bagus untuk tubuh kita, sinar birunya masuk, yang jeleknya aja yang ditahan sama dia. Nah, itu bisa mengurangi efek mata lelah akibat kelebihan sinar tadi. Oke, jadi jangan sembarangan pakai yang ngeblokir-blokir sinar biru ya, better datang aja ke Optik Melawai konsul ya. Betul, konsultasi. Ya, daripada salah pilih. Benar, di pasaran banyak yang menawarkan produk serupa, bahkan ada yang berani 100% sinar biru, anti sinar biru gitu. Nah, justru itu sebenarnya salah ya. Dengan harga yang sangat ekonomis, orang tertarik beli, padahal sebenarnya salah kaprah. Yang dibeli itu kurang optimal lah buat mata kita. Baik, wah ini pertanyaannya udah banyak banget nih Mas Diki. Saya sampai bingung, saya bacain pertanyaan yang mana dulu. Di chat juga pertanyaannya banyak yang menarik ya. Tapi buat teman-teman tolong kalau ada pertanyaan ditaruhnya di kolom di menu pertanyaan ya teman-teman ya, biar nggak ada yang kelelep. Oke, saya mau pertanyaan pertama nih dari Dan Andrew 1812. Apa sih bedanya periksa mata di Optik Melawai dan di dokter mata? Oke, jadi pemeriksaan mata secara garis besar saya boleh pilah ya, biar jadi dua nih. Yang pertama adalah pemeriksaan refraksi. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan daya bias mata. Itu menghasilkan minus, silinder, yang mungkin orang-orang awam kenal matanya minus berapa gitu ya. Nah, itu namanya adalah pemeriksaan refraksi. Lalu ada juga pemeriksaan kesehatan mata yang hubungannya dengan penyakit. Ya, nah yang dilakukan di optik, yang bisa dilakukan di optik oleh optician adalah pemeriksaan refraksi untuk mengetahui berapa besar minusnya, berapa silindernya, jenis kelainan matanya apa gitu. Tapi kalau hubungannya dengan penyakit seperti glaukoma, katarak dan lainnya itu periksanya ke dokter mata. Jadi kalau di dokter mata tentu saja bisa melakukan pemeriksaan refraksi, bahkan lebih lengkap untuk masalah penyakit mata. Tapi kalau di optik oleh optician kita hanya melakukan pemeriksaan refraksi saja. Oke, jadi itu bedanya ya. Semoga menjawab. Kalau untuk sekedar periksa refraksi masih oke ke optik ya. Tapi kalau ada keluhan lain, sebaiknya datang ke dokter mata. Betul. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Ajeng. Saya nggak bisa baca belakangnya nih. Nah, ini pernah mengalami pembuluh darah mata pecah. Ini serem banget ya. Oke. Nah, ini penyebabnya apa ya kira-kira Mas Diki? Harus tahu dulu pembuluh darah yang mana, di bagian mata mana yang pecah. Karena banyak sekali ya. Di bagian, kalau memang tampak dari luar, pembuluh darah di bagian konjungtiva namanya, atau bagian putih mata, nah itu ada berbagai macam penyebabnya. Tetapi justru yang berbahaya adalah pecah pembuluh darah di bagian dalam mata, yang kita nggak bisa lihat, hanya dengan alat khusus saja melihatnya, yaitu di bagian retina. Memang biasanya yang cenderung pecah pembuluh darah adalah bagian retina, karena retina mata kita tuh berisi pembuluh darah yang halus sekali, biasanya disebabkan karena penyakit sistemis seperti diabetes ataupun hipertensi. Ya, nah itu salah satu penyebabnya. Kalau yang di bagian luar yang tampak pembuluh darahnya pecah, seperti matanya merah sekali gitu, yaitu biasanya karena benturan atau karena tekanan yang sangat ekstrim. Contohnya saking kuatnya kita bersin atau batuk, kadang-kadang pembuluh darah yang ada di konjungtiva pecah, jadi tampaknya seperti pendarahan di bagian putih mata. Itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya kalau nggak sering-sering amat. Justru yang paling berbahaya adalah yang di belakang mata tadi yang kita tidak bisa lihat. Oke, jadi kalau kelihatan malah nggak apa-apa ya, walaupun kelihatannya serem ya, matanya jadi merah semua gitu. Kelihatannya didramatisir banget gitu merah ya, tapi sebenarnya kita malah jadi tahu, kenapa nih, gitu, jadi aware. Tapi kalau yang di retina serem, kita nggak ngerasa sakit, hanya pandangan saja tiba-tiba ada satu spot yang hilang. Nah itu yang bahaya, yang bisa meruncing ke arah kebutaan kalau misalnya tidak segera ditangani. Oke, nah ini ada pertanyaan lain ya dari Hisen Karina nih. Tadi ini ada beberapa pertanyaan, tapi tadi sebenarnya kita udah jawab sih. Kapan terbaik cek kondisi mata ya pada saat ada keluhan
Atau disarankan kalau nggak ada keluhan, check up lah setahun sekali. Ya. Nah, pertanyaannya ini yang paling sering orang bingung, karena jawabannya memang beda-beda nih Mas Diki. Sebaiknya pakai kacamata, apakah boleh dilepas atau terus-terusan dipakai? Oke, tergantung dari keluhannya, tergantung dari jenis kacamatanya. Jadi gini, saya kasih analogi saja ya. Kacamata itu bukannya obat, jadi tidak bisa menyembuhkan. Kacamata hanyalah alat bantu rehabilitasi, seperti tongkat. Ya, misalnya seseorang kakinya, maaf ya, misalnya seseorang kakinya pincang. Kalau pakai tongkat, dia bisa berjalan. Kalau nggak pakai tongkat, ya nggak bisa jalan. Udah, segitu aja. Kacamata pun begitu. Kalau kita butuh penglihatan yang tajam di satu waktu, kita pakai kacamata tersebut. Itu akan bantu kita melihat dengan jelas. Lalu boleh nggak dilepas? Silakan dilepas kalau memang tidak memerlukan penglihatan yang setajam itu. Tapi kalau ngomongin penglihatan, ada juga beberapa orang yang saya pengen melihat tajamnya setiap saat dong, bener nggak? Ya udah pakailah terus gitu. Ya. Nah ini khusus untuk yang anak-anak. Kalau untuk anak-anak sebaiknya selalu digunakan kacamatanya. Ya, paling nggak usia di bawah 12 tahun sebaiknya menggunakan kacamata kalau memang mempunyai ukuran matanya. Karena masih dalam tahap pembentukan bola matanya. Jadi tidak boleh ada gangguan penglihatan di usia-usia krusial tersebut. Kalau untuk orang dewasa yang seperti saya tanya, seperti saya jelaskan tadi, penggunaannya boleh sesuai dengan keperluannya saja, ya. Oke, jadi kalau untuk di bawah 12 tahun disarankan dipakai terus-menerus sesuai ukuran refraksinya ya. Betul. Tapi kalau buat dewasa ya sesuai kebutuhan ya. Jadi mitos dong ya berarti ya Mas Diki ya. Selama ini aku denger tuh kalau udah pakai kacamata lepas-lepas kacamata nanti minusnya nambah gitu. Berarti itu mitos ya? Mitos. Jadi kalau minus nambah itu tidak ada hubungannya sama pakai nggak pakai kacamata. Yang jelas kalau kita nggak pakai kacamata, kita nggak terbantu ngelihatnya, malah jadi susah beraktivitas. Nah, kecuali kalau pada anak-anak tadi, kalau nggak pakai kacamata, dia akan menimbulkan satu kondisi yang lebih parah lagi, namanya mata malas atau ambliopia. Nanti itu susah disembuhkannya, harus dengan terapi khusus. Nah, kalau pada anak-anak ya, pakai kacamata, nggak pakai kacamata, dia cenderung tambah minusnya. Karena masih dalam masa pertumbuhan. Jadi semua organ tubuhnya termasuk mata pun jadi bertambah besar, ya, jadi bertambah gitu. Salah satu sebab minus itu adalah sumbu bola matanya itu lebih panjang daripada yang normal gitu. Jadi kalau pada anak-anak, selama masih anak itu bertumbuh atau tambah tinggi, tentu saja minusnya pun akan tambah tinggi juga. Ya, jadi bukan karena kacamatanya, tapi memang karena pertumbuhannya tadi. Kacamata hanyalah sebagai alat bantu saja. Justru kalau ukurannya berubah, sebaiknya di-adjust lagi atau diganti dengan ukuran yang terbaru untuk membantu dia. Oke, ya. Ternyata kalau mata malas ya, menarik sekali itu. Mata malas tuh kayak gimana sih, Mas? Mata malas atau disebut juga dengan lazy eye atau istilah medisnya amblyopia. Jadi ini sering terjadi pada anak-anak yang terlambat memakai koreksi kacamata. Contoh ya, misalnya nih, sebelah kanan saya normal, mata sebelah kiri saya minus 0,50 misalnya. Misalnya saya adalah seorang anak misalnya ya. Saya tidak akan mengeluh karena selama beraktivitas saya selalu menggunakan mata kanan saya yang normal tadi. Benar nggak? Lama-kelamaan, mata sebelahnya yang kiri itu nggak dipakai sama otak, nggak dipilih. Karena otak pengennya lihatnya yang jelas, kan gitu ya. Nah, yang kiri ini tadi lama-lama akan timbul mata malas. Artinya kalau mata malas itu walaupun pakai kacamata, dia nggak bakal bisa 100% lagi penglihatannya. Harus butuh terapi khusus kalau untuk itu. Oh, menarik ya. Jadi bisa kayak daya lihatnya tuh jadi benar-benar berkurang karena nggak pernah kepake gitu. Betul. Jadi nggak kepake, makin lama makin lemah. Karena retina matanya tidak pernah dapat informasi ini ya penglihatan yang jelas begini loh gitu. Karena selalu pakai mata yang tadi yang terbaiknya saja. Oke. Nah, ngomongin retina nih, saya pernah dengar juga Mas Diki. Katanya kalau minus ketinggian itu bisa ada istilahnya retina matanya copot gitu. Itu apa ya bahasa medisnya ya? Ablasi retina namanya ya. Oke. Jadi seperti saya bilang tadi ya, semakin tinggi minusnya. Kenapa seseorang memiliki minus yang tinggi itu karena sumbu bola matanya makin panjang ya. Kalau sumbu bola mata panjang, tentunya retina itu kayak layar Mbak Lili, kayak layar kayak layar lah untuk kayak kita kalau proyektor kan ada layarnya tuh ya. Nah, kayak layar kalau sumbu bola matanya panjang, tentunya retina kita akan tertarik gitu. Ketarik jadi lebih tipis dan daya rekatnya pun jadi berkurang.
Nah, itu Hmm. apalagi kalau misalnya seorang ibu yang melahirkan, yang lagi hamil ya, itu hati-hati. Biasanya kalau yang minusnya minus tinggi, dokter akan menyarankan ya ke dokter mata dulu dicek apakah boleh lahiran secara normal atau harus sesar. Karena kalau normal biasanya kan dia mejan ya, ada tekanan yang Ya. tinggi. Kalau minusnya tinggi Hmm. bisa berpotensi adanya sobekan pada retina atau ablasio retina tadi. Gitu. Jadi kalau yang Oh, oke. sahabat-sahabat punya minus yang tinggi, yang minus tinggi itu ya tergolong minus 6 ke atas ya. Jadi jangan jangan ngangkat itu jangan yang terlalu berat, atau kalau olahraga jangan yang mendadak seperti senam atau gimnastik atau kita naik roller coaster. Nah, itu resiko tinggi tuh. Karena itu gerakan yang mendadak di mana retinanya tipis bisa memicu tiba-tiba terjadi kebutaan akibat retina yang sobek. Oh, bisa buta ya, Mas Diki? Oh, Sampai kalau buta retina bisa? sobek bisa buta. Ya, makanya harus segera, Oh, harus segera. Ya mungkin serem nggak ya? langsung, ya, memang serem, mata itu serem. Jadi ada sedikit yang aneh, sebaiknya periksakan saja ke dokter mata ya. Karena kalau segera ditanganin, dia bisa, insya Allah bisa akan tidak melebar kerusakannya. Tetapi kalau didiamin Hmm. aja, nah itu justru bisa memicu ke arah kebutaan. Oke, oke. Nah, kalau untuk kacamata kan sekarang sudah banyak alternatif soft lens ya. Sekarang soft lens makin Ya, terjangkau ya, ya, warna-warni ya, kosmetik juga gitu. Nah, ini ya. ada pertanyaan dari Hapindah nih. Mau tanya, Mm-mm. kalau pakai soft lens jangka panjang akan memperburuk penglihatan daripada kacamata nggak? Oke. Terus, apakah harus ukurannya lebih kecil daripada ukuran minus kita atau gimana? Oke, sebenarnya soft lens sama kacamata tuh sama aja, yaitu alat bantu penglihatan. Jadi syaratnya adalah ukurannya harus tepat sesuai dengan ukuran Hmm, mata. Yang kedua, oke. bedanya soft lens dengan kacamata adalah dia karena dia nempel di mata kita, di kornea kita, sehingga harus selalu bersih, ya. Karena kalau nggak bersih, itu akan bisa menimbulkan infeksi pada mata. Ya. Nah, jadi Hmm, selama penggunaannya sesuai aturan, artinya si pemakainya ini menjaga kebersihan diri dan menjaga perawatan softlandnya, tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi efek samping yang buruk. Nah, bagaimana kalau orangnya cenderung sembrono, kotor, ya sebaiknya jangan pakai softland, pakai kacamata saja gitu ya. Nah, tapi softland sekarang udah banyak tuh pilihannya. Kalau memang pengen yang sangat bersih, bisa pilih softland yang sekali buang, ya, atau softland yang dailies. Sekali pakai buang, jadi nggak perlu cuci gosok bilas lagi. Ya, setelah tiap hari selalu pakai softland yang baru sehingga meminimalisir resiko terjadinya infeksi pada mata gitu. oke. Kalau untuk pas berenang nih, Mm-mm. pertanyaan dari Neo 2369. Iya. Kalau misalnya kita pas berenang itu, mendingan pakai kacamata nggak sih? Atau mungkin pakai soft lens gitu? Oke, yang terbaik adalah dengan kacamata ya. Jadi sebisa mungkin hindarilah berenang dengan menggunakan softland. Ya karena kalau kita berenang menggunakan softland, kita nggak tahu nih bakteri apa yang ada di air tersebut, di kolam renang ataupun di laut gitu ya. Nah, nanti akan terjebak di balik softland tadi yang bisa menimbulkan infeksi pada mata yang parah sekali. Jadi, untuk Hmm. mereka yang punya hobi renang, kebetulan memang harus berkacamata, silakan bisa dibeli kacamata renang yang ada prescription-nya, yang ada minusnya. Ya, itu yang lebih baik ketimbang menggunakan softland. Oke, pakai kacamata renang dengan ukuran tadi ya, sesuai Betul, betul. refraksi. Yes. Oke. Ya, saya baru tahu juga nih, karena selama ini banyak dari teman-teman saya itu kalau berenang, olahraga, Hmm. mereka lebih suka pakai soft lens, karena kalau Oh, kacamata kan oke. bisa jatuh. Ya, jangan dibiasakan ya, itu banyak report ya, banyak laporan kejadian di mana infeksi mata timbul gegara tadi bakterinya namanya Acanthamoeba dan Pseudomonas ya, itu musuh utama kornea kita. Jadi kalau orang pakai softland Hmm, kan kita berkedip selalu bergerak softlandnya, benar nggak? iya, Nah iya, jadi iya. ada potensi luka pada kornea kita. Nah si bakteri tadi itu masuk lewat luka tadi tuh. Nah, itu yang bisa Hmm, menyebabkan infeksi berat pada mata. Jadi, yang paling aman jangan pakai softland saat berenang. Itu yang paling aman ya. oke, ya. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Harus hati-hati banget nih. Ya, benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Diki. Ada pertanyaannya banyak banget nih. Oke. Dari Mbak Yulia. Anak saya Yulia Delianti ya. Anak saya Mm-mm. umur 6 tahun, malah udah Mm-mm. plus 2,5 kanan kiri. Oke.
Bagaimana untuk mengurangi agar ukurannya tidak bertambah terus? Oke, pertanyaan yang baik sekali. Jadi memang umumnya seseorang lahir itu dalam keadaan plus matanya atau kita sebut dengan hiperopia. Jadi beda nih plus plus orang tua kan kita sudah dengar ya, Mbak Lili ya, kalau orang tua pakai kacamata plus gitu ya. Beda dengan anak-anak yang pakai plus. Karena pada saat kita lahir, sumbu bola mata kita tuh masih pendek. Sesuai pertumbuhan yang seperti saya bilang tadi. Nah, waktu sumbu bola mata kita pendek, kita justru refraksinya tuh plus ukurannya. Nah, cuma biasanya plus ini bisa diatasi oleh akomodasi mata, apalagi masih anak-anak. Nah, kalau menurut pengalaman saya, nggak usah khawatir Ibu yang punya anak ukuran plus 2,5, karena yang bola matanya pendek tadi, seiring pertumbuhan kan makin lama makin arah panjang ya. Makin ke arah normal justru. Umumnya kalau dari kecil dia plus, ke arah dewasa dia malah berkurang plusnya. Sebaliknya, kalau dari kecil dia minus, ke arah dewasa minusnya tambah tinggi gitu. Nah, jadi yang plus ini adalah satu kasus yang ya saya nggak mau ngomong menguntungkan sih, sama-sama nggak bagus juga. Cuma lebih beruntung ketimbang yang miopia atau yang minus di waktu kecil. Karena kalau yang waktu kecil dia minus, dia plus, kemungkinan besar dia akan turun seiring pertumbuhan di usianya dia. Oke, jadi malah makin gede kalau plus lebih untung ya daripada yang minus ya? Ya, akan iya berkurang. Sih, kalau akan berkurang. Ya. Akan berkurang ya. Kalau yang minus itu saya perhatiin juga kayak keponakan saya dari kecil udah minus, sekarang pas umur belasan tahun udah sampai minus 7 gitu ya. Oh iya. Tebel banget ya. Betul, karena terus tumbuh matanya. Nah, kalau silinder sendiri nih pertanyaan dari Guntur nih. Kalau silinder itu bisa berkurang nggak sih? Atau bisa diperbaiki nggak? Silinder sebenarnya sama ya dengan minus. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang awam memandangnya, oh kalau udah silinder udah parah ya. Nah, nggak juga gitu. Bedanya adalah kalau silinder tuh lebih ke arah bentuk kornea. Bentuk kornea itu tidak benar-benar bulat ya. Jadi ada yang lebih cekung, ada yang lebih datar sehingga memerlukan ukuran kacamata berupa silinder tadi. Ukuran silinder itu cenderung stabil, cenderung lebih stabil ketimbang ukuran minus. Ya, kalau minus itu penambahannya lebih signifikan ketimbang penambahan pada silinder. Kalau orang dengan silinder matanya silinder 2 itu jarang kita temui. Tapi kalau orang minus 2 bahkan lebih itu banyak kita temui gitu. Ya, jadi kalau orang silinder 1 aja dibilang silinder tinggi gitu, karena mas silinder nggak tinggi-tinggi kok. Ya, itu nggak usah khawatir. Yang penting pakai kacamata yang sesuai aja dengan ukurannya. Oke, ya jadi belum ada nih tips-tips untuk turunin silinder, tapi yang penting kita jaga aja ya dengan kacamata sesuai ukuran. Yeah. Oke. Kalau bicara tentang LASIK ya, Mas Diki. LASIK itu sebenarnya aman nggak sih untuk jangka panjang? Terus apakah setelah di LASIK itu si matanya bisa minus lagi nggak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. LASIK atau Laser Assisted In Situ Keratology itu adalah satu metode pengurangan minus ya dengan bantuan sinar laser. Jadi kalau kita matanya ada minus atau miopia, bisa memakai kacamata, bisa pakai soft lens, bisa juga LASIK. Itu sama alat bantu penglihatan juga, cuma LASIK itu dalam bentuk tindakan operasi. Ya. Nah, syarat seorang boleh di LASIK antara lain adalah korneanya harus sehat dulu. Dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan, sehingga dikatakan bahwa korneanya sehat, layak untuk di LASIK. Yang kedua, ada minimum usia nih Mbak Lili. Usianya harus di atas 18 tahun biasanya. Kenapa? Nggak boleh di bawah 18, karena tadi saya bilang, selagi kita masa pertumbuhan, ya sebelum pubertas, mata kita akan terus tumbuh kan. Nah, jadi kalau udah di LASIK sebelum umur 18, nanti minusnya tumbuh lagi gitu. Nah, sebaiknya memang LASIK dilakukan setelah selesai masa pertumbuhan. Sehingga kalau udah dibikin 0 dengan operasi LASIK tadi, dia tidak akan timbul minus lagi. Ya, kecuali memang dia sudah masih terus tumbuh, walaupun usianya sudah melewati 18 tahun. Nah, gitu ya. Jadi, nah yang berikutnya, orang yang di operasi LASIK ini juga bukan berarti dia benar-benar normal. Secara refraksi memang normal biasanya, 0 gitu ukurannya. Tetapi ingat, dia tetap punya resiko sebagai seorang miopia. Tadi, retinanya tipis, ya sehingga hindari aktivitas-aktivitas yang bisa beresiko terjadinya sobekan pada retina. Oke. Nah, ini kembali pertanyaan dari mama-mama semua nih ya. Wah. Yuna_12. Kak,
kasih tahu cara untuk jelasin ke anak supaya mau pakai kacamata untuk jaga kesehatan mata. Karena anak saya sekolahnya online. Nah, iya ini gimana nih, anak kecil suka, aduh males ya. Gak usah, anak-anak kita juga kadang males ya, pegel gitu pakai kacamata. Ya, tentunya pendekatannya beda-beda ya kan. Ada anak-anak yang memang sukanya ditakut-takutin. Tapi katanya kalau nakut-nakutin anak nggak baik juga kan gitu ya secara psikologis. Iya. Atau biasanya kasih aja pengertian kenapa harus pakai kacamata. Nanti efek sampingnya seperti apa. Unjukin aja gambar-gambar atau kondisi yang kalau misalnya kamu nggak pakai kacamata sekarang, matanya lama-lama bisa rusak. Nanti tambah tebel minusnya. Misalnya seperti itulah. Kebetulan saya juga punya anak. Kebetulan ya, saya juga selalu sarankan dia pakai kacamata karena memang dia juga ada miopianya, ada rabun jauhnya gitu. Saya kasih pengertian, kalau coba deh, saya manggil dia abang ya, coba deh bang, kalau misalnya nggak pakai kacamata dilepas gitu ya, lihatnya jelas nggak? Iya burem pak, coba kalau pakai, iya jelas pak, ya udah pakailah, kan mau lihat jelas, melihat burem nih. Nah nanti kalau misalnya kamu lihat burem terus gara-gara nggak pakai kacamata, nanti tambah burem ya gitu. Kasih pengertian aja, tapi mungkin bisa berbeda tiap anak ya, karena kan pendekatan ibu mungkin lebih tahu lah terhadap anaknya. Iya, yang pasti kita harus edukasi juga kenapa mereka harus pakai ya. Jadi nggak cuma disuruh-suruh atau ditakutin itu lebih salah lagi. Oke. Ini saya mau jawab dulu, ada pertanyaan dari Putri Dewi Ayu Lestari Jaya. Apakah Prudential ada produk untuk cover khusus kesehatan mata dan penggantian kacamata dioptik? Yes, jawabannya ada ya Mbak Putri, tapi adanya di asuransi kumpulan yang namanya PruWorks. Jadi kalau beli PruWorks dari kantor tentunya, itu ada opsi untuk tambah benefit kacamata. Dan kita juga udah kerjasama dengan Optik Melawai. Nah, ini pertanyaan ke Optik Melawai nih, Mas Diki. Saya rangkum aja ya, ada beberapa soalnya pertanyaannya sama-sama. Kalau beli kacamata di Optik Melawai itu ada diskon nggak sih? Ini pertanyaan semua orang kayaknya. Iya. Ada dong. Jadi apalagi untuk sahabat Prudential ya. Jadi untuk peserta Prudential ya yang memang memiliki benefit kacamata, kita ada diskon loh sepanjang tahun. Bayangin aja sepanjang tahun ya untuk pemegang benefit kacamata. Bahkan ada tambahan promosi yang sifatnya seasonal, artinya di periode tertentu kadang-kadang kita ngasih promo tertentu untuk mereka yang pemegang Prudential yang punya benefit kacamata. Contoh ya, kalau kita beli secara cashless kan dapat diskon tuh. Udah gitu ada dapat lagi tambahan, misalnya sewaktu-waktu nih bisa upgrade secara gratis ke lensa khusus. Contohnya ke lensa anti sinar biru tadi. Nah gitu, itu keuntungannya. Lumayan kan? Apalagi kalau di Melawai kan cabangnya banyak ya, udah lebih dari 300 cabang. Jadi kita mau ada di kota manapun, ada Optik Melawai gampang dijangkau gitu. Dan harganya juga cukup luas kok ya, range-nya mulai 255.000 sampai seterusnya sudah dapat kacamata gitu ya. Dan brandnya juga kan Mbak Lili tahu sendiri, brandnya brand ternama di seluruh dunia, brand internasional lah yang kita punya. Iya, saya juga pakai Optik Melawai ini. Jadi Optik Melawai. Iya kelihatan. Oh kelihatan ya? Iya dong. Nah, buat teman-teman tadi itu udah dijelasin Mas Diki. Yang pasti diskon ya seasonal ada. Dan kalau jadi nasabahnya Prudential, beli produk kacamata lewat kantor ya, itu bahkan diskonnya bisa all year long. Nggak nunggu-nunggu season apa baru diskon. Iya. Jadi buat teman-teman, sahabat Prudential, dicolek-colek HRD-nya, jangan lupa kalau lagi review asuransi, undang Prudential ya. Apalagi kalau ada produk kacamata. Oke, nah ini kalau ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Kalau untuk anak kecil pakai soft lens bagus gak sih? Tapi mungkin udah terjawab tadi ya sebenarnya ya. Tergantung apik enggaknya gitu. Betul. Biasanya kalau anak-anak harus pakai soft lens, harus dengan kontrol orang tuanya ya. Karena yang paling penting adalah dari segi kebersihannya. Ya, jadi ada usia tertentu kalau memang usia 10-12 tahun sudah pintar merawat diri, sudah bisa merawat diri sendiri, kebersihannya itu ya nggak apa-apa pakai soft lens. Cuma kalau masih sembrono, kelihatannya bagaimana, sebaiknya tidak ya. Tapi kalau memang ada kondisi miopia tertentu yang minusnya sampai tinggi sekali, karena kan tidak semua bisa ditangani dengan kacamata. Nah, pakai soft lens boleh bisa, tapi dengan bantuan kontrol dari orang tuanya. Oh ya, tadi ada pertanyaan juga ya, kayaknya minusnya harus ditinggiin apa rendah gitu ya, pakai soft lens ya. Tergantung nih, kalau misalnya minusnya di bawah -4, biasanya ukuran soft lens itu sama dengan ukuran kacamata. Tapi kalau lebih tinggi dari -4, itu ada pengurangan.
Pengurangannya bisa bervariatif. Semakin tinggi minusnya, pengurangannya pun lebih banyak. Oke, jadi kalau batasannya -4 ya, kalau di bawah Betul. -4 sesuaiin Sama. aja dengan ukuran kacamata. Yes. Iya, nah ini ada pertanyaan lagi dari, ini spesifik sekali nih, dari Mbak Santi ini ya. Kalau tes mata, bagusnya tuh pagi, siang, sore, malam. Tidak ada aturan khusus kapan waktunya. Yang jelas mata kita lagi nggak capek. Jadi yang capek bukan Oke, fisiknya ya, matanya. Jadi yang nggak boleh gini nih, matanya ya. habis seharian kerja di kantor, ngeliatin laptop 8 jam, habis itu pergi periksa mata. Nah itu bisa berubah, bisa tidak stabil. Oke. Karena matanya habis capek bekerja. Tapi kalau misalnya capeknya fisik, habis olahraga ini, habis fitness, kan lemes tuh capek, periksa mata. Kalau matanya nggak capek, nggak apa-apa. Yang capek fisiknya kan. Jadi yang perlu adalah jangan sampai matanya habis bekerja berat atau sedang habis bekerja misalnya, lalu periksa mata. Nah itu yang suka nggak stabil ukurannya. Tapi kalau memang bisa dipastikan, saya pulang kerja sih, tapi istirahat sudah cukup, mata juga terasa rileks, nggak apa-apa silakan. Ya untuk waktu tidak ada batasannya. Waktu nggak ada batasan, yang penting kondisi matanya masih fresh ya, lagi Betul, nggak masih fresh. kecapean. Ya, ya. Dan yang paling Iya, penting optiknya masih buka, dokternya masih buka ya. iya. Kalau nggak ngeceknya di mana ya, bingung juga. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Luli Official 2021. Oke. Kalau usia sudah 60 tahun masih boleh pakai kacamata minus nggak? Tergantung, kalau memang dia ukurannya minus, refraksinya memang harus pakai kacamata minus gitu. Ya, tergantung, Oke. nggak memandang usia, yang penting tergantung kesesuaian dengan daya refraksi matanya. Iya, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Sentiko.aj07 ya, tentang, agak beda nih pertanyaannya Mas Diki. Kalau pilih kacamata untuk usia di atas 50 tahun, itu ada tips-tips khusus nggak sih? Dan berapa masa untuk pemakaian si kacamata? Kacamata maksudnya bingkainya ya. Kalau bingkainya tergantung perawatan. Kalau lensanya umumnya 2 tahun sekali. Karena biasanya kalau pada orang di atas usia 40 tahun, setiap 2 tahun sekali atau setahun sekali itu plusnya berubah. Plusnya tambah gitu ya. Jadi biasanya, makanya tadi saya sarankan setahun sekali paling enggak. Ya butuh pergantian kacamata apa enggak. Tapi kalau frame-nya bingkainya tergantung. Ada yang pakainya apik bisa bertahun-tahun. Ada yang pakainya sembrono ya bisa kurang dari setahun harus ganti gitu. Ya, jadi pertanyaan yang pertama tadi apa? Maaf, Mbak. Ini tips untuk pakainya itu ada tips-tips untuk orang nggak? tua, pemilihannya. Iya, Yang pertama pemilihannya pilihnya kayak yang gimana? ringan. Karena kan kita tahu ya, kalau pada lansia kulitnya sudah mulai, mohon maaf ya, kulitnya sudah tidak kenyal lagi, sudah tidak elastis lagi, cenderung lebih sensitif. Jadi kalau bisa pilih kacamatanya yang ringan. Biasanya kan di daerah hidung ini tuh penumpunya. Kalau bayangin aja kalau kulitnya sudah tipis, lalu ini kacamatanya berat, kan pasti berbekas gitu. Ya. Iya, Yang kedua, betul. pilihlah kacamata yang ada nosepad-nya biasanya. Karena nosepad-nya itu kan bisa diganti dengan bantalan yang terbuat dari silikon. Sehingga tidak menimbulkan rasa sakit gitu. Kalau yang kayak Mbak Lili pakai kan nggak ada nosepad-nya. Ya, Mbak Lili aman-aman aja. Mungkin pada orang tertentu kurang nyaman misalnya gitu ya. Jadi bisa pakai yang ada nosepad-nya, pilih kacamatanya. Oh, jadi nosepad itu fungsinya nggak cuma buat bikin dia lebih pas, tapi juga bikin lebih nyaman ya? Iya, benar-benar. Bisa bantu bikin nyaman. Contohnya lagi kalau misalnya, maaf ya, kalau saya kan hidungnya pesek nih. Saya kalau pakai kacamata, enggak lah mancuran Mbak Lili. Saya kalau pakai kacamata plastik ya, kayak gitu tuh saya sering melorot gitu. Nah, saya lebih cocok kalau yang pakai nosepad karena dia lebih stabil gitu di muka saya. Kayaknya saya next beli kacamata mau pakai nosepad deh. Soalnya hidung saya juga minimalis ini. Agak turun-turun. Oke, itu bisa di setel. Datang aja ke Optik Melawai, minta di-adjust kacamatanya, bisa. Siap, siap. Nah, ini pertanyaannya, kalau pola hidup kita itu berpengaruh nggak sih sama mata? Ini pasti jawabannya pengaruh. Pasti ya, karena tadi contohnya aja kita lihat gadget terus-menerus tanpa henti, tanpa break, itu kan bisa pengaruh sama penglihatan. Oke. Nah, pertanyaan dari Novra Nade. Kalau minus 15, boleh nggak sih pakai kacamata ditambah soft lens? Oh, boleh. Itu salah satu teknisnya. Karena kalau minus 15 tuh kacamata jarang yang ada tuh. Kacamata umumnya sampai minus 9. Dan itu tebal banget ya kan. Selain tebal juga berat. Pastinya susah dipakainya. Biasanya untuk antisipasi itu, opticiannya akan nyaranin. Kalau memang tidak tersedia kacamatanya, bisa menggunakan soft lens.
semuanya dibikin softline aja ukurannya sehingga nggak perlu kacamata. Atau boleh dibagi-bagi softline-nya yang banyak. Misalnya nih ya, hitungan-hitungan kasarnya aja. Softline-nya 10, kacamatanya -5. Nah, gitu kan kacamatanya juga cukup tipis daripada harus pakai -15 gitu. Bisa aja. Lebih ringan dan lensanya lebih murah juga ya Lebih murah, daripada. benar. Iya. Kalau -15 nggak ditipisin saya nggak kebayang sih tebalnya tuh. Wah, Berat itu banget walaupun pasti. udah pakai yang paling tipis pun masih tebal. Iya, Iya, iya. sampai nggak bisa dilipat Oke. mungkin ya. Nah, kalau bicara tentang minus yang tinggi-tinggi nih, rekomendasinya tuh kalau orang untuk lasik, biasanya yang ukuran minus berapa sih, Mas Diki? Karena lasik merupakan tindakan operasi, ya. Jadi misalnya jarang sekali lasik orang yang -1, -0,75 di lasik. Karena resikonya kan itu tindakan mata secara permanen ya. Nah, biasanya orang melakukan lasik itu kalau yang memang minusnya udah lumayan gitu. Saya sih nggak pernah praktek lasik karena itu kan di dokter ya. Nah, tapi Ya. setahu saya lasik itu ada batasannya juga. Yang bisa di lasik itu kalau nggak salah sampai -12 ke bawah. Oke. Itu bisa. Kalau lebih dari itu namanya bukan lasik lagi, sudah bedah refraktif. Jadi kayak pakai softlet tapi makanya di dalam, harus dioperasi, taruh di dalam lensanya. Nah, baru itu namanya untuk di atas -12. Apa namanya tadi Mas Diki? Saya baru denger nih. Bedah refraktif namanya. Bedah refraktif. Ya, Oh, oke. biasanya itu untuk yang minus-minus di atas -12 ya. Yang kalau dengan lasik tidak bisa. Oke. Jadi dia di dalam ya, nggak cuma Betul, dioperasi. ditempel di Betul. bukan Kalau cuma dikikis ya. Oke. betul, kalau lasik kan dikikis benar. Nah, bicara kalau tentang si lasik itu sendiri, sebenarnya tingkat keberhasilannya tuh berapa persen ya Mas Diki ya? Aman nggak sih? Sekarang sih udah canggih ya Mbak ya. Kan sebelum di lasik juga dokter udah anamnesa dulu, udah diagnosa dulu, sudah melakukan serangkaian tes, dipastikan korneanya aman, sehingga saya rasa udah di atas 95% itu tingkat keberhasilannya ya. Kan sebelum di lasik juga diukur dulu, dikalkulasi dulu nanti targetnya minus berapa setelah di lasik, itu udah ketahuan sebelum lasiknya dilakukan. Sekarang sih kayaknya udah aman, jauh lebih aman. Udah secure ya. Jadi kalau memang ada dana ya why not ya. Kalau emang nggak nyaman pakai kacamata ya. Ya. Oke. Walaupun kalau pakai kacamata sebenarnya di beberapa orang malah lebih kelihatan menarik ya, Mas Diki ya pakai kacamata ya. Betul. Ada orang yang lebih prefer kacamata ketimbang softline atau lasik karena bisa ganti-ganti gaya, misalnya ikut-ikut tren misalnya. Bahkan ada orang yang normal pakai kacamata bolong. Pernah lihat nggak? Karena pernah lihat. Iya, itulah salah satu fungsinya. Kan kacamata bukan sebagai alat bantu rehabilitasi saja, juga sebagai fashion juga gitu. Fashion, kan betul. Bener, brand-brand fashion kan juga banyak bikin kacamata. Iya. Iya, kayak Korea-Koreaan gitu ya, sempat trending ya kacamata bulat, nggak ada ukurannya ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk ini pertanyaan dari Melly May 078. Tadi kan kalau misalnya minusnya ketinggian disarankan kalau melahirkan tuh jangan normal ya, karena takutnya pas mengejar itu bisa bahaya ke mata. Nah, kalau patokannya ada nggak sih Mas Diki? Minus berapa nggak boleh normal gitu? Oke. Berarti bukannya tidak boleh, bukan pasti tidak boleh ya. Jadi harus dokter yang menentukan boleh atau tidak. Biasanya kalau memang si ibu ini memiliki riwayat memakai kacamata atau memakai lensa kontak atau dulu pernah lasik, si dokter kandungannya akan merujuk ke dokter mata untuk cek dulu retinanya cukup aman nggak kalau dia lahiran normal gitu. Tapi yang biasanya yang disebut dengan miopia tinggi atau miopia yang beresiko itu kalau minusnya di atas -6. Tapi sekali lagi dokter mata lah yang menentukan dia boleh lahiran normal apa enggak. Maksudnya retinanya cukup kuat atau tidak gitu. Oke, jadi balik lagi ke dokternya ya. Betul. Konsul lagi ya. Harus konsul lah ya. Setiap orang mungkin kondisinya pasti berbeda-beda. Berbeda-beda, iya benar-benar. Oke, ini mungkin saya sekarang mau tanyanya lebih ke tentang optik melawainya nih Mas Diki. Karena masih banyak yang pertanyaannya itu kalau dari sahabat-sahabat Prudential di sini ada yang masih tanya apakah mungkin ada terima jasa lasik di optik melawai ya. Mungkin kita perlu tahu juga nih kira-kira produknya apa aja sih, servisnya apa aja yang ada di optik melawai. Oke, kalau optik melawai ya produknya adalah kacamata dan lensa kontak. Berarti kalau kacamata kelengkapannya adalah frame dan lensa. Jadi semua jenis lensa kacamata kita ada.
Kalau lensa kontak juga begitu. Lensa kontak mulai dari yang bening, yang warna, yang harian, yang mingguan, yang bulanan, sampai lensa kontak silinder, lensa kontak keras pun kita punya. Nah, begitu juga dengan cairan-cairan perawatan lensa kontak. Nah, jadi yang ada hubungannya dengan kacamata dan lensa kontak, kita memang ada semua. Nah, untuk lensa, banyak sekali variasinya. Mulai dari merek ternama dan juga merek house brand kita juga ada. Lensa-lensa khusus dengan filter-filter khusus atau lensa dengan desain khusus kita juga punya. Tinggal dikonsultasikan saja dengan optician-nya, disesuaikan dengan gaya hidup dan kebutuhan, sehingga optician-nya bisa mengarahkan ke produk yang lebih tepat. Gitu. Iya, jadi betul-betul untuk kacamata, lensa, ya soft lens, lengkap semua ada di Optik Melawai ya. Iya. Optik Melawai sendiri kan, kalau LASIK enggak lah ya pasti ya. Enggak, LASIK harus di klinik mata atau di dokter mata. Iya, betul. Harus di dokter mata dan pastikan di rumah sakit yang memang fasilitasnya juga sudah mumpuni ya kalau teman-teman mau LASIK. Oke. Nah, ini kalau dari teman-teman sahabat Prudential, kalau misalnya kalian mau sesi-sesi seperti ini, biasanya kita juga bisa bikin nih per perusahaan ya. Jadi kalau kantornya teman-teman pakai asuransinya Prudential, kita bisa undang nih Optik Melawai, nanti ada sesi khusus untuk teman-teman karyawan di perusahaan tersebut. Nah, terakhir mungkin Mas Diki ya, karena waktunya sudah nggak berasa ya, udah hampir sejam ya. Saya mau nanyanya banyak banget ini. Seru soalnya tentang mata dan kacamata, soalnya kita kadang-kadang lupa gitu ya tentang mata ini. Terakhir ya, pertanyaan terakhir saya, setelah itu mungkin Mas Diki bisa rangkum dengan tips-tips dari Optik Melawai supaya mata tetap sehat sepanjang WFH nih. Kalau lensa kontak itu kan nggak boleh dibawa tidur, bener ya Mas Diki? Dibawa tidur boleh, pakai lensa kontak. Tapi dikantongin, kalau dipakai nggak boleh. Ya benar sekali ya. Jadi jangan pernah tidur saat lensa kontak terpasang di mata. Ya, karena lensa kontak akan menghalangi masuknya oksigen ke kornea kita. Udah gitu kita tidur pula, merem kan tidurnya. Nah, jadi selama tidurnya merem, jadi oksigen sangat-sangat kurang masuk ke mata. Memang ada beberapa produk yang bisa dipakai saat tidur, ya. Tetapi dengan kondisi Indonesia, dengan tingkat polusi dan udaranya, yang paling sehat disarankan tidak memakai lensa kontak saat tidur. Nah, untuk tips yang selama di WFH ini, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, memang gadget, laptop, tablet, smartphone itu memang membantu kita. Terus terang, kita kalau nggak ada laptop nggak bisa kerja, ya kan? Membantu anak-anak kita sekolah. Yang menjadi unsur utama tuh bukan gadgetnya, tetapi cara penggunaannya. Jadi cara penggunaannya diatur, di-manage dengan baik. Ingat aja tadi 20-20-20 ya. Atau selagi matanya terasa capek atau lelah, silakan selingkan waktu 20 detik aja. 20 detik aja. Lihat jauh. Sejauh 6 meter, kedip-kedip, lalu mulai lagi kerja, nggak masalah. Yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi tadi yang sudah disebutkan. Dan yang nggak kalah penting adalah selalu lindungi mata nih. Kita kalau keluar ruangan sering pakai payung supaya kulitnya nggak kebakar. Tapi kenapa kalau nggak ngelindungin mata dari sinar UV? Ya kan kita tinggal di daerah tropis nih Mbak Lili, benar nggak? Kaya akan sinar UV, mataharinya kaya banget gitu. Jadi pakailah sunglasses atau pakai lensa yang punya feature anti sinar UV. Nah, kalau memang lagi bekerja di rumah, sebaiknya pakai lensa juga yang bisa melindungi mata dari sinar biru. Tadi salah satunya adalah lensa yang punya fitur anti sinar biru dan anti sinar UV. Nah, jadi mata kita sehat dari dalam dengan nutrisi, penggunaannya juga sehat, begitu juga dengan perlindungan dari luar, tetap optimal, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Dan jangan lupa cek mata secara rutin ya. Jadi kalau nggak ada keluhan setahun sekali oke, nggak apa-apa. Oke, luar biasa Mas Diki. Lengkap rangkumannya dari awal sampai akhir ya. Teman-teman, jadi yang matanya minus, matanya plus, nggak usah malu-malu pakai kacamata. Modelnya bisa pilih, banyak banget modelnya ada di Optik Melawai. Kalau keluar rumah, kalau punya sunglasses, pakai aja sunglassesnya ya. Betul. Sekaligus gaya, sekaligus melindungi mata. Iya. Betul. Ya, saya dulu kalau kantor itu, kalau ke kantin, saya pakai sunglasses loh.
Yes, Bukan ya. orang-orang ngelihat saya aneh kali ya, tapi silo Ah, sih. enggak lah, coba deh kalau kalau Mbak Lili lihat ya, orang-orang bule ya, kalau lagi wisatawan ke sini tuh pakai sunglass semua. Kenapa? Karena mereka Iya aware betul. bahwa bahaya sinar matahari. Cuma anehnya orang kita tuh kadang kalau orang pakai sunglass diketawain ya. Kalau Iya, pakainya di mall iya. sih boleh, aneh. Tapi kalau pakai di luar itu memang pada tempatnya sih bagus. Artinya dia peduli kesehatan. Oke, menarik sekali. Nanti kita akan bikin jilid 2 kayaknya nih ya, Mas Diki ya. Oke, siap, siap. Oke, terima kasih banyak Mas Diki dan Opik Ya, Melawai untuk ya. bincang-bincangnya, untuk sharingnya. Oke, dan tapi ini ya, kita masih punya pemenang loh Mbak Lili. Yang Oh buat ya, pertanyaan terbaik. wow. Iya, 5 orang pemenang ya. Satu Ya, orang pemenang kan dapat hadiah voucher senilai 500.000 loh masing-masing. Saya bacain aja ya. Ini untuk ya langsung pertanyaan aja. terbaik ya. Saya Ya, bacain akunnya. Akunnya @rizky0505 ya. Yang kedua adalah @endahdwinov. Lalu ada @louisofficial2021. Lalu ada @hiankarena, hian.karena. Yang terakhir, yang kelima adalah @hapindah. Ya mungkin nanti pihak prudensial ya, kita akan ya, kirim hadiahnya ke pihak prudensial, nanti pihak prudensial yang akan mendistribusikannya. distribusikan. Ya. Iya, nanti akan dikontak oleh Mimin ya, sahabat-sahabat Prudential. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Diki. Sampai ketemu Sama-sama. di sesi berikutnya. Ya, sehat terus ya. Amin, Bye-bye. sama-sama. Bye.